Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1177 bersatu. Ini adalah dunia salju yang sangat luas. Ketika semua orang memasuki di ruang kosong ini, mereka bisa merasakan hawa dingin yang menembus ke kulit. Tetapi, bagi para pendekar yang kemampuan mereka sudah berada di tingkat tinggi, ini sama sekali bukan apa-apa. Oleh karenanya, ketika baru mulai tidak ada seorang pun yang memperdulikan hawa dingin ini. Tetapi, ketika semua orang mulai dari meditasi, mereka kemudian merasakan, hawa dingin ini, semakin lama semakin terasa, semakin lama semakin menusuk tulang, bahkan sudah sampai di tahap di mana dinginnya susah diterima. Karenanya, tubuh mereka menjadi sangat dingin dan hampir saja membeku karenanya, roh dewa mereka seperti membeku karenanya. Dalam waktu singkat, bukan hanya Dimas Wu dan Dreamy Du yang membuka mata mereka, orang-orang yang berada di tempat itu, satu persatu membuka mata mereka, tatapan mereka dialihkan pada salju-salju yang berterbangan di tempat itu, setiap kepingan salju memancarkan hawa dingin yang menusuk ke tulang. Seluruh tempat itu karena jumlah kepingan salju yang tidak terhitung, berubah menjadi sangat dingin. Rasa dingin itu tersebut ditemukan di setiap sudut ruang kosong, menutupi langit dan bumi. Karena hawa dinginnya terlalu kuat dan terasa berbeda, oleh karena itu, semua orang di dalam hati, juga mulai memiliki pemikiran yang sama dengan Dimas Wu. Mungkinkah, ini adalah ujian checkpoint tingkat keempat. Sekarang yang harus mereka hadapi adalah hawa dingin yang menyelimuti seluruh langit ini. Asalkan mereka berhasil melewati hawa dingin ini, mereka baru dikatakan berhasil melewati ujian. Memikirkan hal tersebut, tidak ada lagi yang ragu-ragu, segera mereka kembali menutup mata mereka, memancarkan energi sejati dari tubuh mereka, menggunakan energi tersebut untuk melawan hawa dingin yang ada di setiap sudut tempat tersebut. Hanya saja, suhu dari ruang kosong ini semakin lama semakin rendah, hawa dinginnya semakin lama semakin kuat, mereka semua semakin lama semakin kedinginan. Menghadapi keadaan buruk seperti ini, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menambah kekuatan dari aliran darah mereka, menggerakkan tenaga dalam mereka, dan melepaskan energi sejati mereka. Mereka semua berusaha sekuat tenaga, menghadang hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Tempat seluas itu, suasana kembali menjadi hening. Dreamy Du juga kembali menutup matanya, dia duduk di atas tanah, hawa dingin yang sangat kuat menyelimuti sekujur tubuhnya, membungkus dirinya, dia kemudian menyingkirkan semua pikirannya, melepaskan energi sejatinya sedikit demi sedikit, menggunakan energi tersebut sebagai penghadang hawa dingin. Dreamy Du merasakan hawa dingin yang semakin menusuk ke tulang. Wanita itu kemudian gemetar, aliran darahnya beserta dengan organ-organ tubuhnya berubah dingin, energi sejatinya sudah tidak sanggup melawan hawa dingin yang terus menyelimutinya, dia terpaksa membuka matanya dan melihat ke arah Dimas Wu. Yang membuat Dreamy Du benar-benar kaget adalah, sekarang wajah Dimas Wu terlihat sangat merah, wajahnya juga bercahaya, laki-laki itu seolah-olah tidak merasa kedinginan. Sebaliknya darahnya malah terasa sangat hangat, dia terlihat sangat bersemangat. Dreamy Du sedikit kebingungan dengan Dimas Wu, tanpa disadari dia lantas mengerutkan dahinya. Dimas Wu yang sedang meditasi, seperti bisa merasakan tatapan yang dilontarkan oleh Dreamy Du, tiba-tiba saja membuka sepasang matanya. Ketika matanya terbuka dia langsung melihat tatapan mata Dreamy Du yang terlihat tidak senang. Dimas Wu sedikit tidak paham. Melihat Dreamy Du, kebingungan dia pun bertanya, ada apa? Dreamy Du kemudian manyun, dengan tidak senang mengomel mengatakan, wanitamu merasa kedinginan. Setelah mendengarnya, Dimas Wu pun sadar, tersenyum datar, segera dia memeluk Dreamy Du, tubuh lembut wanita itu lantas diletakkan di atas kakinya, setelah itu sepasang tangannya memeluknya, membungkus wanita itu, dengan lembut bertanya, sekarang sudah lebih baik belum? Dreamy Du kemudian tersenyum, dengan manja mengatakan, ini sudah jauh lebih baik. Mengatakannya, Dreamy Du bergerak-gerak di dalam pelukan Dimas Wu,
dia memeluk pinggang Dimas Wu yang sangat kokoh, meringkuk di dalam pelukan laki-laki itu, kulit mereka saling bersentuhan, ditambah dengan nafsu cinta. Di tempat yang sangat dingin ini, Dreamy Du tiba-tiba saja merasa sedikit panas. Di dalam hatinya, Dreamy Du juga mulai merasakan kehangatan, detak jantungnya bertambah cepat. Sekarang, dia tidak lagi merasa dingin, sebaliknya dia merasa sangat beruntung dan merasa suasana ini sangat manis. Hanya saja, kehangatan seperti ini tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, Dreamy Du kembali merasa sangat kedinginan, dia seperti hampir membeku karenanya. Dimas Wu kemudian menjulurkan tangannya, membantu Dreamy Du menghapus es yang ada di bibirnya. Dia menyadari, bibir merah Dreamy Du mulai menunjukkan tanda-tanda membeku, sementara tubuh Dreamy Du tidak terkendali dan gemetar. Kemampuan yang dimiliki oleh Dreamy Du sudah termasuk cukup tinggi, wanita ini saja kedinginan sampai gemetar. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya hawa dingin yang memenuhi tempat ini. Jangan terus-terusan menggunakan energi sejati untuk menghadang hawa dinginnya. Semakin kamu melawannya, semakin cepat pula kerusakan yang akan dialami. Dimas Wu memeluk Dreamy Du dengan sangat erat, sambil memberi kehangatan untuk wanita itu. Dia berpesan padanya. Kalau begitu apa yang harus aku lakukan? Wajah Dreamy Du berubah pucat. Dia bertanya sambil gemetar. Perlahan-lahan gunakan tenaga dalam dirimu, gunakan cara yang lebih lembut, coba lakukan pertukaran dengan hawa dingin ini, jika kamu bisa memikirkan cara untuk bersatu dengannya, itu lebih baik Yagi. Dimas Wu mengatakannya dengan sangat serius. Bab 1178 Utusan Dewa. Mendengar perkataan Dimas Wu, Dreamy Du segera menutup matanya, mengendalikan nafasnya, perlahan-lahan menggerakkan tenaga dalamnya. Dia tidak melakukannya dengan tergesa-gesa, berada di dalam pelukan Dimas Wu, dengan tenang dia mengendalikan energinya. Setelah melakukan apa yang tadi dikatakan oleh Dimas Wu, perlahan-lahan Dreamy Du merasakan, rasa dingin di tubuhnya perlahan-lahan mulai lebih baik. Hawa dingin itu tidak lagi berusaha membekukan cairan darah beserta organ di dalam tubuhnya. Hanya saja, meskipun sudah merasa lebih baik, tetapi Dreamy Du tetap merasa sangat dingin. Rasa dingin itu terus terasa, tidak peduli bagaimanapun dia tidak bisa menghilangkan semua rasa dingin itu. Sepasang matanya yang kabur, melihat ke arah Dimas Wu, bibirnya yang bergetar mengatakan, mungkinkah kita akan mati kedinginan di tempat ini? Sekarang, suara Dreamy Du bergetar tidak terkendali, tubuhnya juga tidak henti-hentinya bergetar. Dia benar-benar sangat kedinginan. Meskipun tubuh Dimas Wu cukup istimewa, tetapi dia juga tidak bisa dengan mudah menahan hawa dingin yang amat sangat dari tempat ini. Sebenarnya dia sekarang juga merasa sangat dingin, tetapi dia tidak memperlihatkan hal tersebut di hadapan Dreamy Du. Dia memberi tatapan yang sangat dalam kepada Dreamy Du. Kata-katanya terdengar sangat lembut, jangan pikirkan apapun, ada aku di sini, tidak akan terjadi apapun. Setelah mengatakannya, sepasang lengan Dimas Wu mengarahkan tenaganya, memeluk Dreamy Du dengan sangat erat, menyelimuti seluruh tubuh Dreamy Du. Benar, ada kamu di sini, aku tidak takut apapun. Meskipun Dreamy Du masih merasa dingin, tetapi di dalam hatinya dia merasa sangat hangat. Kehebatan Dimas Wu membuat wanita itu merasa sangat tenang. Dia meringkuk di dalam pelukan Dimas Wu, tanpa disadari dia merasa sangat tenang dengan adanya Dimas Wu. Dengan adanya Dimas Wu, sedingin apapun dia tidak lagi takut, tetapi orang lain yang berada di sana, banyak yang sudah tidak bisa bertahan, energi sejati mereka tidak bisa menghadang serangan hawa dingin ini, mereka juga tidak merasakan pelukan ataupun dukungan dari orang lain, mereka hanya bisa gemetar hebat di bawah hawa dingin yang sangat kuat ini. Perlahan-lahan ketahanan mereka mulai hancur. Akhirnya, ada yang tidak bisa menahannya lagi, tiba-tiba saja dia mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Suara teriakan itu terdengar sangat marah, ada penderitaan di dalam suara itu, juga ada ketidakpuasan di dalamnya. Semua orang kemudian melihat ke arah orang yang berteriak itu, pemuda dengan kulit gelap, wajahnya terlihat berkerut, bibirnya terbuka lebar, dia berteriak. Di saat yang sama,
dari tubuhnya memancar keluar aura kekuatan yang sangat besar. Kemudian, semakin dia bersikap seperti itu, hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya malah semakin kuat. Energi yang sudah dipancarkan olehnya segera membeku. Tubuhnya perlahan-lahan mulai membeku, seolah-olah beberapa saat lagi dia akan berubah menjadi es, membeku di tempat ini. Melihat pemandangan itu, di dalam hati semua orang merasa khawatir. Mereka segera kembali menutup mata mereka, menggunakan cara mereka menghadang hawa dingin ini. Hanya saja, kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa menjaga ketenangan mereka. Karenanya, semua orang sangat merasa, serangan hawa dingin ini, benar-benar sanggup membuat orang kehilangan nyawa. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Pertempuran tanpa senjata ini, hawa dingin ini kelihatannya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Dreamy Du mengatakannya dengan lembut di dalam pelukan Dimas Wu, kata-katanya terdengar kalau dia sangat tidak berdaya. Orang-orang yang berada di ruang kosong tingkat 4 ini, semuanya memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tetapi sekarang mereka semua sama saja. Mereka semua diselimuti oleh kepingan salju, tidak peduli sekuat apapun, mereka tidak bisa menahan serangan hawa dingin ini. Ini adalah ujian tekad. Dimas Wu melihat Dreamy Du dan mengatakannya dengan lembut. Benar, aku percaya kalau kita bisa mengalahkan hawa dingin ini. Dreamy Du tersenyum, mengatakannya dengan sangat tegas. Setelah mengatakannya, Dreamy Du kembali menutup matanya, mengendalikan energi yang ada di dalam tubuhnya, sekuat tenaga dengan tenang mencairkan serangan hawa dingin ini. Dimas Wu menutup matanya, menenangkan tubuhnya, membiarkan hawa dingin menerpa tubuhnya dengan hebat. Sekarang, yang dipikirkannya bukan bagaimana menghadang hawa dingin ini, tetapi dia menggunakan perasaannya untuk memahami maksud dari hawa dingin ini. Dia mencoba, apakah hawa dingin ini bisa masuk ke dalam tubuhnya, dan menggunakan energi tenaga dalamnya, bersatu dengannya. Dreamy Du dan Dimas Wu seperti berhasil mendapatkan ketenangan dalam meditasi mereka. Mereka tidak bergerak. Di atas mereka, ada lapisan salju yang menutupi tubuh mereka. Salju-salju itu sangat tebal, seolah-olah hendak mengubur mereka, membuat mereka membeku. Bukan hanya mereka, sebagian besar orang di tempat itu, juga sama, mereka ditutupi oleh salju, seperti sebentar lagi akan berubah menjadi es. Tidak, tiba-tiba saja, ruangan yang hening itu, terdengar suara teriakan yang sangat keras. Laki-laki berkumis yang memiliki tubuh tegap dan besar, dia sudah berada dalam keadaan terdesak, dia bisa merasakan dengan jelas darah dan organ-organ di dalam tubuhnya mulai membeku, bahkan, suara es juga terdengar dari dalam tubuhnya. Dia tidak ingin berubah menjadi patung es seperti ini, dia tidak ingin mati, oleh karena itu, dia segera memancarkan energi sejatinya secara membabi buta, sekuat tenaga menghadang hawa dingin ini. Tetapi dirinya yang seperti ini, bukan hanya tidak berhasil membuat situasinya menjadi lebih baik, sebaliknya, hawa dingin tersebut malah semakin kuat menyerangnya, membuat tubuhnya membeku dengan cepat. Di dalam hatinya rasa putus asa menguasainya. Utusan dewa. Dia merasa sangat putus asa. Laki-laki berkumis itu mengangkat wajahnya, menjerit memanggil utusan dewa, seolah-olah dia sedang meminta pengampunan dari utusan dewa ruang kosong ini. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.